Yes, terima kasih. Silakan, Rufen. Soalnya misalkan F fungsi memetakan AB ke bilangan real, Ya. tunjukkan bahwa F tidak terintegralkan Riemann di AB jika dan hanya jika terhadap epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap n anggota n, partisi berlabel P dot n dan Q dot n dengan P dot n normnya kurang dari seper n dan norm Q dot n kurang dari seper n, sehingga SF P dot n min SF Q dot n lebih besar sama dengan epsilon. Pertama, buktikan dari kiri ke kanan. Misalkan F tidak terintegralkan Riemann. Jadi untuk setiap n anggota n terdapat partisi kamu berlabel nulisnya Pn. kalau kamu di buku analisis yang lebih lanjut ya. Kalau kamu nulis gini itu artinya A tutup B buka. Kalau kamu menulis seperti ini di buku analisis yang lain. Cara menulis kamu harus hati-hati sekali. Kamu menulis yang seperti ini nih, F bukan anggota, R AB, B-nya itu kebalik, itu artinya B buka. Kalau di buku analisis lain. Typo, Pak. Hah? Hati-hati ya. Kamu penulisan itu benar-benar. Hati-hati. Oke, jadi saya punya F buka. Oke. Artinya apa? Tolong ditulis di bawahnya. Rufan, tolong ditulis di bawahnya. F bukan anggota RAB. Berdasarkan kriteria Cauchy, tolong ditulis. Artinya apa? Ini Pak, ada dia bukan kriteria Cauchy, saya pakai buat pembuktian dari kanan ke kirinya, Pak. Oh, kalau kamu membuktikan pakai kanan ke kiri, caranya gimana? Saya pakai kontraposisi dari kriteria Cauchy. Boleh nggak ya? Boleh. Kriteria Cauchy-nya sendiri seperti apa? Tolong ditulis. Kriteria Cauchy-nya F anggota Riemann AB. Jika dan hanya jika. Langsung dari situ ya? Langsung aja. F anggota Riemann AB. Jika dan hanya jika. Untuk setiap. Oke. Terdapat. Pakai delta boleh nggak? Ya memang pakai delta. Di buku kriteria Cauchy pakai delta nggak ya? Enggak deh. Kriteria Cauchy pakai delta nggak ya? Pakai delta, pakai delta. Boleh lah. Ya, delta lebih besar dari 0. Sehingga jika biasanya kalau udah pakai jika itu nggak pakai sebarang ya. Kalau kamu mau pakai sembarang biasanya sehingga untuk setiap biasanya pakai gitu. Jika P dan Q sembarang biasanya langsung aja. Biasanya kita ngomong begitu kamu ngomong jika P aksen Q aksen. Oke ya. Jadi jika P aksen dan Q aksennya itu adalah partisi berlabel di AB. Dengan dan wah, pinter, pakai norm. Maka berlaku wah, bagus sekali ya, Rufen. Sudah persiapan untuk ujian, bagus sekali. Nih, Pak. Ya, titik koma, Q dot, kurang dari epsilon ya. Kok berhenti bergerak sih, Rufen? Hanya. Oke, yes. Jadi sekarang, tolong, kalau kriteria Cauchy-nya tidak dipenuhi, F bukan anggota Riemann AB, artinya apa? Tolong di bawahnya.
Enter, bawahnya F bukan anggota Riemann AB jika dan hanya jika apa? Tolong ditulis lagi. F bukan anggota Riemann AB jika dan hanya jika not in. Oke, jika dan hanya jika terdapat ya. jika dan hanya jika terdapat epsilon 0 gitu ya, supaya sama dengan atas. Jika terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0, terdapat eta epsilon positif sehingga jika terdapat epsilon lebih besar dari 0, oke. Jika terdapat epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap untuk setiap eta epsilon lebih besar dari 0, apa? Ada partisi berlabel P dot dan Q dot di AB. Ya, kamu bingung ya karena nggak pakai untuk setiapnya. Kamu mau pakai jika. Ya, pada akhirnya jika itu implisit untuk setiap sebenarnya ya. Tapi kalau kamu nggak ada, ya kadang-kadang jadi bingung. Oke, untuk setiap ini ada atau terdapat P dot dan Q dot partisi berlabel dari AB dengan norma dari partisinya itu kurang dari ini dan ini, tetapi makanya diganti, kan jika P maka Q kan menjadi P dan tidak Q. Tetapi dan tidak Q itu dan tidak itu kita pakai tetapi biasanya dalam bahasa Indonesia. Tetapi jangan pakai maka lagi, kan jika P maka Q, maka kan negasinya itu P dan tidak Q. Tetapi berlaku yes, yes, yes. Terus jadi gimana? Kok tiba-tiba oh, untuk saya setiap pakai n bilangan asli? Itu yang apa yang definisi yang dari 7.1, Pak? Hah? Saya pakai yang apa yang saya pakai definisi yang 7.1-nya yang terintegralkan Riemann. Hah? Yang kontraposisinya yang terintegralkan Riemann. Kalau terintegral Riemann mah itu harus punya L dong. Kamu harus punya Iya, Pak. integral Jadi AB-nya dong, Ruven. saya pakai ini. Oh, ini nggak harus ya? Oh, oke. Jadi di sini kamu menggunakan oke. Tolong misalkan dikebawahin di enter, misal untuk setiap n bilangan aslinya tolong di enter. Misal untuk setiap n, nah itu di enter ke bawah. Bukan, dari misalkan di enter ke bawah, bukan terdapatnya. Dari misalkan dikebawahin semuanya. Saya mau nulis beberapa huruf di sana, beberapa kata. Misalkannya di enter ke bawah. Oke, di atasnya kamu tuliskan F bukan anggota RAB berdasarkan definisi 7.1 apa? Supaya saya jelas. F bukan anggota RAB, maka berdasarkan 7.1 itu apa? Jika terdapat L masa terdapat L? Iya gitu? Bukan, kalau terintegral Riemann artinya apa? Terintegral Riemann. Siapa? Ruven. F anggota Riemann AB artinya apa? jika terdapat L anggota bilangan real, sehingga Jika untuk apa? setiap epsilon positif terdapat Bukan. Sebelum epsilon. Kamu ngomong apa? terdapat bilangan L anggota real. Terdapat bilangan L anggota real kalau itu anggota Riemann AB. Kalau bukan anggota Riemann AB? Jika tidak terdapat Tidak terdapat maka kalimat negatif atau kalimat positif?
Tidak gini. Terdapat untuk setiap gimana? Untuk setiap bagus sekali, untuk setiap L anggota real. Yes, berlaku tidak yang belakang. Kan gitu. Ya. Rufen? Ya. Ya, Song. Kalau menurut saya, supaya nggak bingung, Rufen, boleh tolong di atasnya lagi, F bukan anggota Riemann AB yang barusan baris ini, tolong dikebawahin lagi. Kebawahin lagi. Sekarang di atasnya kamu tulis F anggota Riemann AB, artinya apa? F anggota Riemann AB, titik 2 apa? F anggota Riemann AB, ya sambil mengulang ya, sambil kamu mengulang buat ujian lah. Sampai kamu hafal ini. Sampai kamu hafal. Anggota Riemann AB, jika, ini definisi loh ya, jikanya definisi. Terdapat L anggota real, terdapatnya di enter aja, terdapatnya di enter ke bawah. Karena kan ini jikanya panjang banget dan di dalamnya ada jika lagi, nanti supaya kamu nggak bingung. Terdapatnya, oke, jika terdapat L anggota real, sehingga untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta, boleh pakai epsilon, oke, lebih besar dari 0, sehingga lagi ya, jika terdapat L anggota real, jangan pakai sehingga depannya, terlalu banyak sehingga. Terdapat L anggota real yang memenuhi, tolong di depannya jangan pakai sehingga, sehingganya 2 kali, jelek di bahasa Indonesianya. Kalau di matematikanya nggak ada hubungannya sih, tapi di ininya jelek. Sehingga untuk setiap terdapat delta. Bukan, maksudnya yang memenuhinya di atas, sehingganya di bawah. Gimana? Terdapat yang L ini anggota real yang memenuhi pernyataan panjang, oke. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta epsilon yang lebih besar dari 0, sehingga sehingga kalau kamu mau pakai jika atau pakai untuk setiap boleh, terserah kamu. Jika P dot adalah partisi berlabel dari AB dengan norma partisinya kurang dari delta epsilon, berlaku Rufen, kamu jangan gugupan ya. Ini saya bukan menguji kamu loh. Iya, Pak. Oke. Sehingga jika ini maka jika dengan ini berlaku SFT dot min L, maka berlaku SFP dot min L kurang dari epsilon. Oke, jadi kalau yang bawahnya jadi F bukan anggota Riemann AB, jika apa? Tolong dilengkapin yang bawahnya sekarang. Nanti satu arah aja ya, terlalu panjang. Yang kebalikannya rasanya tinggal pakai kriteria Cauchy ya. Iya. Ya, kriteria Cauchy kamu coba sendiri ya. Saya pengen yang ininya aja. Jika untuk setiap L anggota real, oke, terdapat epsilon, oke. Oke, terus terdapat epsilon sehingga, pakai kata sambungnya dong. Sehingga untuk setiap dapat. Ini sehingga lagi, Pak. Masa sih? Coba-coba. Untuk setiap L terdapat L anggota sehingga untuk setiap delta ganti bawahnya yang memenuhi. Ya oke lah, sama aja lah. Sehingga untuk setiap delta epsilon lebih besar dari 0 dan memenuhi gitu aja lah. Sehingga untuk setiap dari epsilon sehingga untuk setiap delta ini enggak pakai dong. Sehingga untuk setiap delta epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat
partisi berlabel P dot dari AB. Terdapat, sehingga untuk setiap delta terdapat partisi. Kenapa? Jadi partisinya Putus. bergantung dari delta. Terdapat partisi P dot berlabel dari AB partisi berlabel dari AB dengan P dot itu kurang dari itu, tetapi SF P dotnya lebih besar dari epsilon. Tuh nggak ada pakai sehingga lagi, Rufan. Iya. Oke ya. Ini kalimatnya udah kompleks ya. Dalam bahasa matematika ini udah kompleks kata-katanya. Jadi hati-hati. Wow, ini hati-hati, hati-hati. Tolong, Reuven, kasih tahu ke saya. Terdapat epsilon lebih besar dari 0 sehingga untuk setiap delta. Pertanyaannya, apakah delta bergantung dari epsilon? Reuven? F bukan anggota Riemann AB. Artinya untuk setiap L anggota real, terdapat epsilon lebih besar dari 0, terdapat epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap delta ini bergantung dari epsilon nggak? Enggak. Kenapa kamu pakai delta subscript epsilon? Kalau kamu tulis delta subscript epsilon, artinya delta itu bergantung dari epsilon. Padahal di sini delta itu tidak bergantung dari epsilon. Kalau yang atas, F anggota Riemann AB, betul, delta itu bergantung dari epsilon. Karena untuk setiap epsilon terdapat delta. Yang di sini itu tidak. Karena berlaku untuk setiap delta. Untuk setiap delta itu tidak harus bergantung dari epsilon. Kamu ngerti nggak maksud saya, Reuven? Iya, Pak. Ya. Untuk setiap delta terdapat P dot. Nah, P dotnya ini bergantung dari delta. Boleh kamu tulis subscript delta. Karena P dotnya bergantung dari pemilihan delta tadi. Kalau nggak mau ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi saya punya itu, tetapi berlaku SFP dot min L kurang kurung SFP dot kurang kurung minus L lebih besar sama dengan epsilon. Oke, bagus. Jadi dari sini apa? Pilih epsilon 0-nya sama dengan apa? Di bawahnya sekarang saya baru mulai ya. Epsilon 0/2. Enter, pilih epsilon 0 sama dengan enter. Sebelum misal untuk setiap n di atasnya tolong ditulis, pilih epsilon 0 sama dengan Epsilon per 2, Pak. apa? Epsilon per 2. Emang epsilonnya udah ada? Oh, epsilonnya itu ya? Oke. Kenapa nggak epsilonnya sendiri? Nanti bakal dijumlah gitu. Karena nanti bakal dijumlah, maksudnya? Saya mau bikin Ya, yang jadi dijumlahkan begini. nanti SFPN yang dijumlahkan, bukan epsilon 0 yang dijumlahkan. Tapi kan faktor tidak samaan gitu, Pak. Ya, yang bawah itu kan. Iya, yang ini. Yang kamu jumlahkan kan nanti epsilon 0 dibagi per 2 ditambah epsilon 0 per 2. Tapi pemilihan epsilon 0 sama dengan epsilon kan nggak masalah. Apa harus jadi sama dengan epsilon per 2? Jadi epsilon 0 pilihnya sama dengan var epsilon. Gimana Mas sekali lagi? Jadi saya pilih epsilon 0 itu epsilon. Menurut kamu kenapa harus epsilon per 2? Kalau epsilon per 2 nanti di bawahnya itu, kalau kamu ambil epsilon per 2, nanti saya punya epsilon per 2. Kamu salah ya. Tolong coba ke atas, tolong ke atas. Soal kamu. Nah, lebih besar sama dengan apa? Tolong. Epsilon 0 apa lebih besar sama dengan epsilon? Epsilon 0. Iya, epsilon 0 kan? Epsilon 0. Oh iya. Nah, jadi
Jadi kan sebenarnya yang bawah itu Pilih. udah langsung berlaku. Sama dengan epsilon 0. Jadi di sini saya pilih epsilonnya sebenarnya apa? Epsilon 0-nya. Epsilon. Ya, sebenarnya epsilon. Pertanyaannya apakah epsilonnya ada? Ada. Kok bisa? Karena F-nya tidak terintegralkan Riemann, jadi terdapat epsilon. Oh gitu. Eksistensi epsilon itu berdasarkan apa? Bagaimana kamu bisa tahu epsilonnya ada? Kapan epsilonnya itu ada? Setelah kamu pilih apa? Pilih L. Coba baca, F bukan anggota Riemann, untuk setiap ini terdapat ini. Jadi yang mana bergantung dari yang mana? L dari L. Jadi epsilon itu bergantung dari L. Pertanyaan saya, L-nya sudah ada apa belum? Belum. Ya ambil dong. Jadi pertama kali seharusnya kamu lakukan ambil sembarang L bilangan real. Tolong, sebelum pilih epsilon sama dengan nolnya, tolong ambil sembarang L bilangan real. Kan mau ngikutin yang atas tuh, ambil sembarang L bilangan real. Pilih epsilon nolnya itu di bawahnya. Sebelum memilih epsilon 0, kamu tulis ambil sembarang L anggota real. Ambil sembarang L anggota real, oke, titik. Oke, tolong yang atas itu kamu copy lagi. Akibatnya, terdapat epsilonnya kamu copy ke bawah. Terdapat epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap delta, tolong itu di copy ke bawah. Ctrl C. Ambil sembarang L anggota real, titik. Di bawahnya akibatnya, bukan, sebelum memilih dong. Sebelum memilih epsilon 0. Ambil sembarang L anggota real, akibatnya terdapat epsilon. Kalau enggak aneh, masa pilih epsilon 0 sama dengan epsilon? Epsilonnya belum ada kok. Akibatnya terdapat epsilon sehingga akibatnya, oke, terdapat epsilon lebih besar dari 0 sehingga untuk setiap ini berlaku ini. Pilih epsilon 0 sama dengan epsilon. Bagus sekali, bagus sekali. Oke, jadi karena setelah saya memilih epsilon 0-nya sama dengan 0, akibatnya berlaku apa? Akibatnya berlaku apa? Begitu saya pilih epsilon 0 sama dengan 0, epsilon 0 sama dengan epsilon, maka berdasarkan yang kamu berlaku apa? Itu tuh, sehingga berlaku apa? Untuk setiap N anggota real, N anggota bilangan asli, terdapat partisi bukan berlabel untuk P. setiap N P anggota asli dot dong. N Itu kamu baca yang kamu tulis di atas. untuk setiap delta. Untuk setiap delta, Positif. akibatnya untuk 1/n lebih besar dari 0, kamu tulis jadinya. Akibatnya, untuk delta sama dengan 1/n yang lebih besar dari 0, tolong ditulis. Akibatnya, untuk setiap delta sama dengan 1/n yang lebih besar dari 0. Jadi di sini itu sebenarnya kamu deltanya itu kamu pilih delta sama dengan 1/n. Kan berlaku untuk sembarang delta. 1/n itu juga kan lebih besar dari 0, berarti berlaku dong. Akibatnya untuk setiap delta sama dengan 1/n lebih besar dari 0, delta n, tolong ditulis, nggak usah. Delta sama dengan 1/n, n-nya bilangan asli, lebih besar dari 0-nya tolong. Delta, atau 0 lebih kecil dari delta, terserah kamu mau nulisnya dia lebih kecil dari 0 atau lebih. Oke, lebih besar dari 0, n anggotanya. Oke. Nah, ini baru masuk akal, terdapat partisi berlabel PN. Karena saya pilih deltanya itu adalah 1/n. Deltanya itu bergantung dari n. Maka setiap kali saya pilih n-nya setengah, maka saya punya P2. Saya ambil deltanya 1/3, maka saya punya P3 dot. Kalau saya ambil deltanya 1/5, maka saya punya P dot yang lain. Gitu ya, maksudnya kamu mengerti apa yang saya jelaskan, Rufen?
Iya Pak, ngerti Pak. Ya, jadi sekarang PN-nya itu jelas bergantung dari 1/n. Karena di sini saya pilih delta, deltanya itu bergantung dari N. Maka partisinya jangan lupa berdasarkan kamu tadi yang kamu tulis, delta itu, partisinya itu bergantung dari delta. Kalau deltanya sama dengan 1/n, maka partisinya bergantung dari N. Makanya saya tulis PN dot. Oke ya, dengan PN-nya itu kurang dari delta, deltanya 1/n kan? Ngikutin yang di atas yang kamu tulis? Iya. Oke ya, jadi SFN dot A lebih besar sama dengan epsilon 0 dibagi 2. Oke. Tolong di atasnya lebih besar sama dengan epsilon dibagi 2 saja, supaya aman. Sebelum pilih epsilon 0 sama dengan epsilon, yang di atasnya tetapi berlaku SFP dot ini, min L, lebih besar sama dengan epsilon per 2. Epsilon per 2. Ya, boleh lah ya, saya tulis gitu ya. Epsilon per 2. Jadi, saya dapatkan ini. Kalau enggak nanti harus diacak-acak lagi. Udahlah, repot. Jadi di atas saja ditulis epsilon per 2. Jadi saya punya, yang kamu tulis di sini. Bagus, Rovan ya. Dengan cara yang sama, saya punya yang ini juga. Yes, akibatnya dari bintang dan 2 bintang, maka SFP dot dikurang ini adalah S ini dikurangi L. Nah, kalau kamu tadi menulis seperti yang kamu tulis, Rovan, nanti orang bertanya, L itu siapa? L itu siapa? Tapi karena kamu sudah ngomong ambil sembarang L anggota real, orang sudah tahu L itu siapa. Ya, jadi hati-hati ketika kamu menulis sesuatu itu, kamu ngomongin sesuatu itu udah harus ada sebelumnya itu omongan. Sama seperti hukum, kamu kalau mau ngomong sesuatu itu udah harus ada definisinya apa sebelumnya. Harus didefinisikan semua barang yang bakal kamu pakai. Baru kamu pakai barangnya. Jadi saya punya ini, berdasarkan ketaksamaan segitiga saya punya ini. Loh, kok ini lebih kecil, udah gitu jadi lebih besar sama dengan huruf. Salah. Hah? Nggak berlaku dong. Salah. Ketaksamaan segitiganya betul, tapi kok jadi lebih besar sama dengan epsilon 0 dibagi 2, epsilon 0 bagi 2. Jadi nanti kamu nggak dapat SFP dot min SFQ dot lebih besar dari epsilon 0 dong. Iya ya. Iya dong. Oke, jadi perlu apa ya? Oke. Dipikirkan Roven ya, tinggal sedikit lagi. Aduh, saya nggak enak. Kamu terlalu lama ya. Roven, maksud saya ngerti nggak Roven? Jadi intinya begini, Roven dan Adi Yuda Prasetyawan. Jadi setiap kali kita menulis apa, kita harus mengerti apa yang kita tulis. Kalau kamu nggak mengerti apa yang kamu tulis, jangan lupa tanya, jangan takut ya. Jadi setiap kali itu kamu harus mengerti, dan setiap kali apa yang kamu tulis semuanya harus terdefinisi dengan baik. Pak, saya bingung nggak ngerti ininya. Ya tulis saja apa artinya yang kayak tadi tuh. F anggota riman AB artinya apa? F bukan anggota riman AB artinya apa? Berdasarkan kriteria Cauchy artinya apa? Buka kalau tidak berdasarkan kriteria Cauchy artinya apa? Jadi kamu sudah punya senjatanya semua, baru kamu pakai. Ini jelek-jeleknya ya, kalau kamu nggak tahu senjata apa yang harus kamu pakai. Ya tulis saja semuanya. Jadi sekarang kamu masuk akal. Oh kenapa ya? Dia tiba-tiba di buku itu sama dengan 1/n. Lah, tapi ternyata itu karena apa? Karena itu untuk setiap delta. Deltanya saya pilih 1/n. Makanya norma P-nya itu lebih kecil dari 1/n. Kok kenapa P-nya PN ya? Karena delta itu, P-nya itu bergantung dari delta. Maka kalau saya punya deltanya 1/n, maka P-nya itu bergantung dari N. Nah, yang seperti itu harus sudah ada di dalam diri kamu. Sudah harus mendarah daging, apalagi orang matematika ya. Jadi sebenarnya yang ini itu latihan-latihan itu sebenarnya sudah ada mulai dari bab 2, bab 3, bab 4. Cuman mungkin kita memang kurang latihan ya. Tidak masalah. Ya, ini sekarang kita harus pakai untuk soal yang kompleks. Jadi kadang-kadang kita kebingungan, tidak masalah. Oke ya, Roven, tolong dicari sedikit lagi ya. Iya Pak. Oke ya, sama Adi ya.
Oke. Terima kasih Roven, terima kasih Adi. Nanti tinggal diperbaiki sedikit lagi. Menurut saya tinggal ketaksamaan sedikit lagi ya. Kamu coba. Oke, terima kasih. Terima kasih.